Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Saya Muhammad Ersan bersama rekan saya di Mulyana. Saya akan mempresentasikan hasil simulasi analisis kami dengan judul Analisis Transient Struktural dan Rigid Body Dynamic pada Propeller Shaft. Latar belakang yang kami input dalam PPT kami yaitu yang pertama ada porosnya, ada topik utama pada analisa kami yaitu poros. Karena kenapa penting untuk transmisi daya mekanik, terus kegagalan yang sering disebabkan oleh tegangan berlebih ataupun getaran. Dengan upaya ANSYS digunakan untuk simulasi dengan metode yang pertama itu kami menggunakan rigid body dynamic, gerakan antar komponen tanpa deformasi. Lalu yang kedua ada transient struktural, respon struktur terhadap beban waktu nyata. Nah, tujuan kami menganalisa poros ataupun shaft dengan aplikasi simulator ataupun simulasi yaitu analisa respon dinamis shaft terhadap torsi, lalu menghitung deformasi selama akselerasi dan deselerasi. Yang ketiga itu evaluasi kelayakan desain dengan rigid body dynamic dan transient struktural. Lalu yang terakhir memberikan rekomendasi desain yang optimal. Nah, manfaat-manfaatnya yang pertama itu dalam segi akademis ini mempunyai referensi analisis komponen dinamis. Untuk praktisnya itu panduan desain shaft yang tahan beban. Untuk industri efisiensi biaya perawatan agar teman-teman mungkin di industri mengetahui sebelum nantinya akan memproduksi dalam skala yang banyak. Lalu teknikalnya memvalidasi simulasi dengan kondisi yang nyata. Nah, teori dasarnya propeller shaft transmisi torsi dari mesin ke roda. Lalu finite elemen analisis simulasi deformasi, beban dinamis dan torsi utama, kenapa penyebab deformasi. Lalu yang terakhir deformasi mekanik diukur dengan metode numerik. Nah, metodologi penelitiannya yang pertama di sini saya ada studi literatur dan identifikasi masalah. Lalu yang kedua ada mendesain awal ataupun mendesain dulu shaftnya ataupun porosnya. Penentuan material saya menggunakan IC 4140. Lalu yang ketiga simulasi rigid body dynamic dengan gerakan kaku. Lalu ketika memang sudah dilanjut dengan simulasi transient deformasi dinamis, mungkin lebih ke setup, nanti saya akan tunjukkan setupnya bagaimana. Lalu yang terakhir analisis hasil dan evaluasi desain. Nah, properti material yang kami input di sini ada modulus elastisitas 2.10 PA. Lalu yang kedua ada Poisson rasionya ada 0,3. Ada massa jenisnya itu 7.850 kg. Ada yield strength-nya itu 2,5 kali 10 PA. Nah, simulasinya rigid body dynamic itu berdurasi sekitar untuk simulasinya rigid body dynamic itu berkisar durasinya 360 derajat. Maaf ya, ini inputnya kan. Lalu rotasinya itu bergeraknya itu selama 1 second, dan fokus utama pada simulasi rigid body dynamic itu adalah gerakan antar bagian yang kaku. Nah, lalu untuk simulasi yang kedua itu transient struktural berdurasi ataupun rotasinya itu juga ini 360 derajat. Durasinya ini 60 second dengan rotasi itu 6 derajat dan fokus simulasinya itu adalah tegangan dan deformasi mekanik. Nah, ini
bisa dilihat untuk bagian rigid body dynamic yang kami simulasikan, yang kita maksud bagian kakunya itu tanpa waktu ini di sekitaran sini, sama halnya dengan transient strukturalnya juga. Nah, ini setup dari transient strukturalnya di sini udah eh, total deformasinya dengan waktu 60 second. Nah, hasil simulasinya itu deformasi maksimumnya itu 1502 kali 10 meter. Lalu lokasinya itu intermediate shaft 2 yang di bagian bawah. Yang ketiga itu deformasi minimumnya itu 3.763 kali 10 meter. Lalu yang terakhir material sangat kaku terhadap rotasi input. Pembahasannya itu rigid body dynamic untuk analisis gerakan sistem. Rigid body dynamic itu cocok untuk analisis gerakan sistem. Lalu yang kedua itu transient struktural, itu akurat untuk tegangan dan deformasi. Lalu yang ketiga sistem stabil mampu menahan rotasi hingga 360 derajat. Lalu yang terakhir kompatibilitas antar join baik. Nah, kesimpulannya itu struktur aman dari deformasi berlebih, rigid body dynamic dan transient struktural saling melengkapi dalam analisis. Yang ketiga itu material struktural steel sangat cocok untuk aplikasi ini. Dan yang terakhir simulasi itu valid secara numerik dan literatur. Nah, sarannya kami menginput lakukan validasi eksperimental atau bahasa lainnya itu dengan secara langsungnya. Kalau misalkan ini kan masih virtual ataupun secara di komputasi ya. Yang kedua, coba material lain untuk perbandingan. Lalu yang ketiga, tambahkan beban aksial dalam simulasi lanjutan. Yang terakhir, tingkatkan meshing dan integrasi efek thermal. Ini simulasinya. Ini simulasi dari rigid body dynamic. Ini simulasi dari transient strukturalnya. Bisa dilihat di sini sudah terdeformasi, namun deformasinya ini masih sangat aman ya teman-teman. Eh, Sangat sedikit warna merah dan bahkan hampir tidak ada di bagian join-joinnya ini. Nah, lalu ini setupnya yang saya maksud.
awalnya itu kita nginput atau engineering data, kita masukkan ke rigid body dynamic, lalu ketika memang rigid body dynamic ini sudah, kita setup lagi, kita engineering data lagi, lanjut ke bagian transient struktural agar lebih maksimal. Kita menggunakan dua metode yaitu rigid body dynamic dan transient struktural. Mungkin presentasi dari kami dicukupkan saja, kurang dan kurangnya saya sangat mengevaluasi kelompok kami agar bisa berkembang untuk melakukan simulasi analisanya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.